مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وأكلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa menegakkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Unji Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih والحبيب علوي البار متعنا الله تعالى بطول حياتي وعمره والفرح حبائب بتوفيق السقاف والفرح أساتذ أستاذ جمال وجميع الحاضرين حاضرات yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah al-khulafa'i ar-rasyidin, para penerusku yang mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut. Itu arti daripada ar-rasyidin. Jam'u rasyid. Ar-rasyidin jamak dari kata rasyid, yaitu man arafal haq wattaba'ahu, orang yang mengenal kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut. Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin artinya man hadahullah ila shawab, orang yang telah Allah berikan petunjuk kepada kebenaran. Itu adalah bentuk jamak dari mufrad Mahdi. Sebab itu Imam Mahdi artinya orang yang diberikan petunjuk kepada kebenaran. Imam Mahdi itu julukan. Wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus dirinya dengan petunjuk, itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dinil haq, dan agama yang benar, agama Islam. Jadi agama Islam
adalah agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Kalau agama yang paling benar berarti ada agama lain yang benar. Ini bicara keimanan ya. Kalau kita mengatakan agama Islam agama yang paling benar, berarti perbandingannya agama lain benar, tapi Islam lebih benar. Nah, yang benar bagaimana? Agama yang benar agama Islam. Satu toh, selesai. Bicara keimanan ya. Enggak boleh ragu. Lah Allah Ta'ala yang nyatakan di dalam Al-Quran, Inna ad-dina 'indallahi Islam. Coba Allah pakai taukid, sesungguhnya. Kurang apa lagi? Allah berfirman menggunakan penegasan, sesungguhnya agama di sisi Allah Islam. Nah, jadi gak boleh ragu. Imam Haddad mengatakan di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, jangankan ragu terhadap agama Islam, bagi orang Islam, ragu akan adanya alam akhirat pun bisa merusak keimanan. Akhirat ini ada tidak ya? Hari kiamat ini apakah terjadi? Apakah tidak terjadi? Surga itu ada apa tidak ya? Hati-hati. Ini merusak keimanan. Nah, beliau mengatakan orang Islam, Imam Al-Haddad mengatakan orang Islam yang tidak peduli dengan urusan agamanya, dia mengabaikan itu sebabnya dua, kata beliau. Yang pertama, orang Islam itu tulul amal, angan-angan terhadap dunia sangat panjang, sampai lupa kematian, lupa akhirat. Jadi perencanaan hidupnya hanya dunia, tujuan hidupnya hanya dunia. Nah, ini penyebab yang pertama yang membuat seorang muslim lupa akan urusan agamanya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, yang dinukil oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, akhwafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang paling aku takut menimpa umatku dua hal: panjang angan-angan terhadap urusan dunia dan mengikuti hawa nafsu. Kedua hal itu berbahaya. Kemudian Imam Haddad mengatakan, nah, orang yang kedua, jenis kedua, yang melupakan urusan agamanya karena sebab ragu akan adanya alam akhirat. Nah, ini yang berbahaya. Kalau dia yakin ada akhirat, gak mungkin dia lupa tentang perkara akhirat. Tidak mungkin dia lupa akan kewajiban dia kepada Allah Ta'ala. Asyak fil akhirah. Karena sebab ragu akan alam akhirat, maka dia lupakan urusan agama. Kata Imam Haddad, yang kedua ini jauh lebih berbahaya. Walaupun yang pertama tadi jelek ya, panjang angan-angan. Kemudian Al-Musannif mengatakan di sini, wal muradu bihim, yang dimaksud dengan al-khulafa'u ar-rasyidun, mereka adalah Sayyiduna Abu Bakar, wa Sayyiduna Umar, wa Sayyiduna Uthman bin Affan, wa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, dan Sayyiduna Al-Hasan bin Ali. Mereka inilah yang disebut al-khulafa'u ar-rasyidun. Jadi level tertinggi setelah Nabi Muhammad SAW yang menjadi penerus Rasul, 5 orang ini dari kalangan laki-laki. Dari kalangan wanita, putri beliau As-Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Tapi karena usia beliau tidak lama ya, meninggal muda, 6 bulan setelah wafatnya Rasul, Sayyidah Fatimah wafat. Nah, ini yang disebut al-khulafa'u ar-rasyidun. Jadi pendapat mereka pendapat yang kuat.
Misalnya di kalangan sahabat berbeda pendapat, pasti merujuk ke pendapat 4 orang tersebut atau 5 orang tersebut. Kalau mereka sudah berpendapat, maka hukum yang diikuti hukum mereka. Hukum sahabat yang lain jika bertentangan dengan pendapat mereka ditolak. Itu sahabat. Kenapa demikian? Sebab mereka sudah diberikan garansi dan jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi yang katakan, ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnah para al-khulafai ar-rasyidin. Itu jaminan dari Nabi. Jaminan. Dari mana ulama mengambil dalil mereka ini yang disebut al-khulafa ar-rasyidun? Selain hadis tadi yang saya bacakan, dalilnya adalah hadis lainnya. Nabi pernah bersabda, al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah setelahku periodenya selama 30 tahun. Itu Nabi sabdakan sebelum adanya khilafah. Mereka belum ada yang menjadi penerus Nabi, Nabinya masih ada. Tapi subhanallah, sabda Nabi sebelum adanya khilafah, ketika Nabi meninggal dunia, dibaiat Sayyidina Abu Bakar memimpin selama 2 tahun. Wafat beliau, digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab selama 10 tahun. 10 tahun memimpin, wafat Sayyidina Umar, digantikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan selama 14 tahun. Sayyidina Utsman wafat, digantikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib selama 3 tahun 6 bulan. Kemudian setelah itu dibaiat Sayyidina Hasan ibn Ali, beliau memimpin selama 6 bulan. Maka dihitung genap selama 30 tahun. Subhanallah, Nabi sudah katakan. Jadi mereka itulah yang disebut para al-khulafa ar-rasyidun. Kata Nabi, "Tsumma tasiru mulkan 'aduda." Setelah masa mereka berakhir, maka kemudian berpindah ke masa kerajaan. Nabi enggak sebut khilafah lagi. Dinasti, kerajaan. Dan itu memang sesuai dengan kenyataan. Kemudian Nabi katakan, dan kerajaan ini 'aduda, keras, saling gigit menggigit. Artinya pemimpin mereka tidak semuanya baik. Masa Daulah Al-Umayyah, Ad-Daulah Al-Umayyah, mulai dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Nah, di sini dikatakan waqad tammat bi wilayatil Hasan radhiyallahu taala anhu. Al-khilafah itu sempurna dengan kepemimpinan Al-Imam Hasan bin Ali. Beliau dilantik secara resmi sebagai khalifah, tapi beliau serahkan kekuasaan itu untuk menjaga jangan sampai terjadi konflik sesama kaum muslimin, karena ada pihak lain yang juga mengangkat seseorang menjadi khalifah. Jadi beliau kasih aja, beliau serahkan itu. Jabatan yang sah dimiliki oleh beliau, beliau serahkan kepada orang lain untuk menjaga ini umat, jangan sampai terjadi konflik. Allah ganti dengan nanti turunannya memimpin dunia, yaitu Al-Imam Mahdi. Jadi kita harus yakin, man taraka syai'an lillah abdalallahu khairan minhu. Pegangan untuk kita, hadis Rasul, siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti sesuatu itu lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Itu dilakukan oleh Al-Imam Hasan, dan Nabi sudah prediksi jauh-jauh hari. Sayyidina Hasan masih anak-anak, Nabi sudah katakan, hadza ibni sayyid
yuslihullahu ta'ala bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin, kata Nabi. Ini anakku, kata Nabi. Cucu tapi beliau sebut anak. Ini anakku menjadi sayyid, pemimpin. Dengan sebab beliau Allah mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Itu Sayyidina Hasan masih anak-anak. Ternyata betul ketika beliau menjadi khalifah, beliau mendamaikan umat Islam. Jabatannya dikasih, yang penting jangan ada konflik sesama kaum muslimin. Para sejarawan menamakan tahun tersebut dengan sebutan Amul Sulhi, tahun perdamaian. Nah, itu Al-Imam Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Wa innama qarana sunnatahum bisunnatihi li'ilmihi anna sunnatahum ay tariqatahum allati yastakhrijunaha minal kitabi was sunnati ma'munatun minal khata'. Nabi menggandengkan, kalau kita perhatikan hadis tersebut, Nabi mengatakan hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Nabi gandengkan sunnah Nabi dengan sunnah mereka. Bahkan lafadznya sama, sunnah. Padahal sunnah itu kan kalau terminologi muhaddithun, yang namanya sunnah itu dari Nabi. Sahabat, perbuatan mereka gak disebut sunnah. Mereka sebut athar atau akhbar, ya, dalam terminologi ilmu hadis. Tapi di hadis ini Nabi mengatakan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Ini terkhusus kepada tadi sunnah para khalifah tadi yang disebut namanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, wa Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa Nabi sebutkan sunnah juga kepada mereka? Karena Nabi tahu, Nabi ini kan bisa tahu masa depan. Ya, masa depan, bahkan orang terakhir yang masuk surga tuh siapa namanya Nabi tahu. Enggak ada yang tersembunyi dari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya. Karena Nabi tahu bahwa setelah Nabi, sunnahnya mereka para al-khulafa tadi, sunnahnya mereka itu tidak akan melenceng. Fatwa mereka itu tidak akan keluar dari Al-Quran dan sunnah. Ma'munah minal khata', dan terjaga dari kesalahan. Jadi ini jaminan. Jadi jaminan dari Nabi ada dua terkait masalah fatwa, ya, atau masalah keilmuan. Yang pertama, hadis yang lalu pernah saya sebutkan, inna ummati la tajtami'u ala dalalah abada. Ini jaminan pertama. Sesungguhnya ulama-ulama di umatku, mereka tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Itu yang pertama. Ini juga jaminan bahwa seluruh fatwa dan pendapat daripada al-khulafa ar-rasyidun itu juga sesuai dengan sunnahku. Ada dua jaminan. Nah, yang keluar dari dua jalur ini pasti menyimpang. Keluar dari kesepakatan para ulama, tidak mau mengikuti ulama, pasti menyimpang. Dan ulama-ulama juga tidak keluar dari sunnahnya Nabi Muhammad dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Itu. Makanya kita wajib bermadhab. Jangan lagi ada kalimat, oh, bermadhab itu tidak wajib. Oh, enggak, wajib. Tidak wajib bagi orang yang levelnya mujtahid. Tapi kita ini kan disebut muqallid. Ya, ada level. Level pertama namanya mujtahid. Siapa mereka mujtahid? Mereka para ulama yang betul-betul alim, yang paham Al-Quran, baik secara zahir maupun batinnya, menguasai ilmu bahasa Arab dengan seluruh uslubnya, orangnya soleh, diakui oleh ulama, paham
asbabun nuzul, paham nasikh wa mansukh, paham hadis Nabi, paham mustalah hadis, ulumul Quran, ulumul hadis, banyak perangkat-perangkat ilmu itu. Baru disebut mujtahid. Nah, mereka itu gak wajib bermadhab, karena mereka disebut sebagai apa? Orang yang justru mengumpulkan rumusan-rumusan madhab. Level kedua namanya muttabi'. Al-muttabi' mengikuti madhab tertentu, akan tetapi ketika ada masalah hukum dia faham dalilnya. Oh, menyentuh kemaluan dengan tangan bagian dalam membatalkan wudu. Itu diterangkan dalam kitab fikih mazhab Syafi'i, hukumnya batal wudu. Punya wudu tapi tangan bagian dalam menyentuh kemaluan kita, batal wudu. Mazhab Hanafi tidak batal sama sekali. Ya, mazhab Maliki kalau dengan syahwat batal disentuh, kalau tidak dengan syahwat tidak batal wudu. Mazhab Hambali bagian dalam, bagian luar sentuh kemaluan batal. Nah, 4 mazhab beda pendapat. Tapi kalau kita faham, oh mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh bagian dalam batal karena ada hadis Nabi, man massa farjahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya dengan lafaz massa menyentuh berarti dengan bagian dalam. Yang namanya menyentuh secara umum pasti dengan tangan bagian dalam. Dipahami oleh Imam Syafi'i seperti itu. Kata Nabi, siapa yang menyentuh kemaluan dengan tangan bagian dalam hendaklah dia berwudu. Berarti wudunya batal karena ada perintah harus wudu. Nah, orang yang faham seperti ini namanya muttabi'. Ya, namanya muttabi'. Kalau mujtahid selevel Imam Syafi'i. Ya, mujtahid itu juga ada pembagian, ada yang mujtahid tarjih, muqayyad dan sebagainya. Nah, level ketiga umumnya kita muqallid namanya. Ngikut aja deh sama guru. Atau ngikut buku deh, buku fikih. Orang hanya ikut hukum berdasarkan buku fikih tanpa tahu dalilnya, itu namanya muqallid. Kita belajar sebatas faham ilmu fikih dari kitab fikih tanpa harus tahu kok ini hukumnya dari mana sumbernya. Ya, ilmu fikih kan sudah kesimpulan hukum. Nah, kita menerapkan ilmu fikih itu disebut dengan muqallid. Berarti kita levelnya muqallid dan harus ngikut muqallid. Yang celaka yang keempat, mukhalif. Mukhalif itu adalah apa? Bukan mujtahid, bukan muttabi', bukan muqallid, tapi buat mazhab sendiri. Sok pintar sendiri. Akhirnya apa? Merusak hukum syariat. Dia ngambil Al-Quran sendiri, ambil hadis sendiri, dia buat, oh ini hukumnya begini, ini begini, begini. Rusak ini syariat. Dr. Said Ramdan Al-Buti menulis kitab khusus tentang masalah tersebut. Judulnya La Madhabiyah, akhtaru bid'ah tuhaddidu asy-syari'at al-islamiyah. Judul kitab itu menerangkan apa? Orang yang tidak bermadhab itu adalah bid'ah yang paling berbahaya, kata beliau, yang bisa mengancam dan merusak tatanan hukum syariat Islam. Dan di kitab tersebut beliau mengatakan gak ada istilah madhab salafi, gak ada. Salaf itu istilahnya adalah periode waktu, bukan madhab. Gak ada madhab salaf, gak ada. Yang ada, kalau yang ahli sunnah wal jamaah, ya 4 madhab itu. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Itu yang namanya madhab, gak ada madhab salaf. Tapi mereka ini semua, yang mazhab 4 ini, mereka hidup di masa salaf. Jadi otomatis kita ikut mazhab mereka, ya kita salaf. Orang yang ikut namanya salafi. Pemikirannya namanya, ulama-ulamanya salafiyah. Dan jadi kita salafiyah juga. Salaf wa salafiyah. Sebab 4 mazhab di periode waktu
ulama-ulama salaf. Imam Abu Hanifah tahun 80 lahir, wafat 150 Hijriah, salaf. Imam Malik 93 Hijriah lahir, wafat 179 Hijriah, masa salaf. Imam Syafi'i kelahiran tahun 150, wafat 204, masa salaf. Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, masa salaf. Karena mereka mendapati abad 1 Hijriah. Sebagaimana hadis, abad pertama itulah disebut salaf. Khairul qarni qarni, sebaik-baiknya masa-masaku. Tsummal ladzina yalunahum. Ada yang mengatakan sampai abad 1, abad 2, abad 3. Tsummal ladzina yalunahum. Masa terbaik adalah masaku, 100 tahun awal. Kemudian berikutnya 200 tahun. Kemudian berikutnya 300 tahun. Ulama-ulama yang hidup di masa itu mereka disebut ulama salaf. Berarti mazhabnya mazhab 4 tadi di masa salaf, bukan mazhab salaf. Enggak ada istilah dalam keilmuan disebut mazhab salaf. Adanya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kalau ada yang menamakan mazhab salaf, bid'ah. Itu bid'ah. Menurut siapa? Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitabnya La Madhhabiyah Akhtaru Bid'ah Tuhaddidu Syariat al-Islam. Ya. Tidak ada mazhab adalah bid'ah yang paling membahayakan, merusak syariat Islam. Ikhtilaful khulafa'i fi tafsir al-hin wa adillatuhum. Perbedaan pendapat di kalangan para al-khulafa. Jadi para khulafa ar-rasyidun juga beda pendapat dalam satu masalah hukum. Jadi perbedaan hukum di dalam mazahib itu tidak berarti salah. Semuanya benar. Sekalipun seandainya ada yang keliru, tetap dinyatakan benar. Karena mereka sudah berusaha, ya, badlul majhud, sudah mengerahkan secara maksimal keilmuan mereka. Hasil yang mereka dapat sekalipun keliru dimaafkan oleh Allah, dan mereka mengeluarkan hukum berbasis keilmuan. Itu tidak akan salah. Kita yang ikut juga tidak salah. Tapi justru kita tidak ikut kepada para ulama dan tidak berbasis keilmuan, hanya tebak-tebakan, sekalipun benar salah. Apalagi salah. Ya, misalnya dalam hadis dikatakan, man fassara ayatan bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan satu ayat Al-Qur'an dengan pikirannya saja tanpa dengan dasar keilmuan, maka dia sudah mengambil satu tempat di dalam neraka. Wa fir riwayah dikatakan, siapa yang menafsirkan satu ayat Al-Qur'an fa'asab, ya, bigairi ilmin, tanpa dengan ilmu, fa'asab, tapi betul tafsirannya, dia tebak-tebakan betul, tapi tanpa ilmu, faqad akhta'ah, kata Nabi, maka tetap dia salah. Karena tidak berlandaskan ilmu, tidak berbasis ilmu. Di sini ada kasus satu masalah hukum fikih, kemudian diminta keterangan dari 4 para al-khulafa'ur rasyidun, ternyata jawaban keempatnya berbeda. Dan ini kejadian di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ceritakan di sini, anna rajulan halafa annahu la yata'u zaujatahu hinan. Ada seorang laki-laki bersumpah tidak akan menjima istrinya, hinan, pakai kata hinan, pada suatu waktu, ya. Hinan artinya pada suatu waktu. Ini kan gak jelas nih suatu waktu ini kapan. Hinan dalam bab fikih disebut babul ila. Dalam ilmu fikih disebut babul ila. Seorang suami bersumpah tidak akan menjima istrinya. Kalau disebut waktunya
Nah, itu hukum yang jelas. Ada aturan-aturannya tuh di bab ila tuh. Ada kafaratnya. Tapi masalahnya dia ini, seorang laki-laki ini, dia bersumpah tidak menjima istrinya menggunakan lafaz hinan pada suatu waktu. Maka dia datangi Sayyidina Abu Bakar. Dia jelaskan masalahnya, fa'aftahu Abu Bakrin bi annal hina al-abad. Maka Sayyidina Abu Bakar berfatwa, yang artinya hin tadi, suatu waktu, artinya selama-lamanya sampai hari kiamat. Artinya sudah gak bisa lagi sama istrinya, sudah gak bisa, gak ada kafarat. Jadi suatu waktu ditafsirkan al-abad, selama-lamanya. Kemudian dia datangi lagi orang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab. Dia sampaikan masalah yang sama, bi annahu arba'una sanatan. Ternyata Sayyidina Umar mengeluarkan fatwa hin di situ artinya 40 tahun. 40 tahun. Datang lagi beliau. Ini model begini jangan ditiru ya. Namanya kurang ajar. Sudah ambil pendapat ulama sana, banding-bandingkan ke sana, enggak boleh. Kurang ajar namanya. Ya. Nanti habis di depan guru yang lain bilang, sana ustaz sana mengatakan begini, enggak boleh, itu suul adab. Enggak boleh. Dulu ada kejadian di Jakarta. Ada satu orang muslim mau piara anjing. Datang ke Habib Ali Kuitang. Bib, saya mau tanya hukum piara anjing. Kami piara dalam rumah, gimana? Habib Ali bilang, enggak boleh. Jangan. Ada hadisnya, pahala berkurang 2 kirot. Karena nanti punya apa? Kontak dengan najis. Bukan menjelekkan anjingnya, enggak, kontak dengan najis. Anjing mulia lah di surat Al-Kahf, menemani orang-orang soleh. Tapi kasusnya dia membawa najis berat. Dia belum puas nih, rejal. Sudah datang ke Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur. Tanya, Bib, saya mau tanya hukum piara anjing di rumah. Saya sudah tanya ke Habib Ali Kuitang, bilang haram. Menurut Habib bagaimana? Ya sama, haram juga, gak boleh. Itu Habib Ali Kuitang sudah mengatakan haram, haram sudah. Dan itu sesuai hukum fikih. Kita mazhab Syafi'i ya. Lalu mazhab Maliki lain hal lagi. Mazhab Maliki gak ada masalah itu. Ternyata tidak puas juga. Berarti dia ini mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Dia datang ke Habib Salim bin Jindan. Datang ke Habib Salim bin Jindan, bilang, Bib, saya mau tanya hukum tentang memelihara anjing di rumah. Saya seorang muslim. Habib Salim punya adab. Kamu sudah tanya ke yang Habib Ali Kuitang? Karena biasanya dikasih ke yang lebih tua dulu. Oh sudah, Habib Ali Kuitang bilang haram. Habib Ali bin Husain sudah juga bilang haram. Kalau anak boleh, hukumnya boleh. Oh ini bagus ini, dia bilang. Yang begini bagus, iya. Boleh, halalan thayyiban. Piara. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia beli anjing piara. Berita ini sampai kepada Habib Ali Kuitang dan Habib Ali bin Husain. Kebetulan waktu itu ada Habib Salim juga. Kemudian ditanyakan kepada Habib Salim bin Jindan, kami dengar kabar kau berfatwa kepada Fulan bin Fulan bahwa hukum piara anjing di rumahnya boleh, di rumah. Iya boleh. Kok bisa begitu? Ya soalnya anjing sama anjing kan sama-sama, gak ada masalah. Anjing piara anjing kan gak ada masalah. Kok begitu? Ya, habis sudah tanya ke antum, sudah tanya ke Habib Ali Kuitang, sudah bilang haram, dia masih ngeyel juga. Ya berarti dia anjing. Makanya anjing sama anjing gak ada masalah. Begitu. Nah, itu pendidikan apa? Adab. Gak boleh. Ya, bahkan ulama-ulama dulu mereka itu kalau ada pendapat yang berbeda dengan pendapat gurunya, sekalipun beda dan dia tahu gurunya keliru, dia tidak langsung frontal mengatakan, oh itu salah, mohon maaf, yang nggak boleh, usul adab. Itu. Nah itu adab yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Nah cuma ini kasusnya begitu, datang ke Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar fatwanya berat ya.
Makna hin itu selama-lamanya. Oh, berarti sudah gak bisa lagi sama istri ini. Ya Sayyidina Umar bilang 40 tahun, masih berat juga. Datang ke Sayyidina Utsman, minta fatwa. Sayyidina Utsman mengatakan sanah wahidah, hin di situ 1 tahun. Kemudian terakhir didatangi Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali punya ringan. Sayyidina Ali yaumun wa lailah, kata hin di situ sehari semalam. Fa'arada ar-rajulu dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki tersebut menyampaikan masalah ini kepada Nabi tentang fatwa-fatwa tersebut. Fada'ahum, lalu Nabi memanggil mereka semuanya. Faqala li Abi Bakar, kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ma daliluka ala anna al-hin al-abad? Apa dalilmu kau mengatakan al-hin itu selama-lamanya? Sayyidina Abu Bakar mengambil firman Allah Ta'ala ketika Allah mengkisahkan kaum Nabi Yunus, famatta'nahum ila hin, maka kami biarkan mereka senang-senang ila hin, hingga sampai pada suatu waktu. Itu diartikan hari kiamat. Maka lafaz hin adalah sampai hari kiamat, berarti al-abad, selama-lamanya. Kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, apa dalilmu? Hin itu 40 tahun. Sayyidina Umar menjawab, mengambil firman Allah, hal ata 'alal insani hinun minad dahri, surat Al-Insan. Bukankah telah datang kepada manusia hin, suatu waktu, minad dahr, dari masa tersebut. Kata Sayyidina Umar, al-insan di situ Nabi Adam. Sedangkan hin di sini pada suatu waktu ceritanya Nabi Adam masih berupa lumpur hitam, diletakkan di depan pintu surga, didiamkan selama 40 tahun, kemudian diciptakan Nabi Adam menjadi manusia. Berarti hin di situ 40 tahun. Kemudian Nabi bertanya kepada Sayyiduna Utsman bin Affan, ma daliluka ala annahu am? Apa dalilmu kau mengatakan 1 tahun? Mengambil firman Allah Ta'ala. Berarti ini semua faham betul Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, tu'ti ukulaha kullahin. Pohon korma mengeluarkan buah-buahnya kullahin, di setiap hin, di setiap waktu. Tu'ti nakhla samaraha kulla'am. Nah, realita kurma itu hanya bisa menumbuhkan buah setahun, setiap tahun. Berarti hin di situ satu tahun. Ditanya ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ma daliluka ala annahu yaumun wa lailah? Apa dalilmu kau berfatwa sehari semalam? Al-Imam Ali mengambil ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun, yang artinya maha suci Allah hina, pada waktu kalian berada di sore hari, dan pada waktu kalian berada di pagi hari. Makna di sini solat, ya, kalian solat di waktu sore dan di waktu pagi. Nah, waktu sore, waktu pagi, keseluruhannya itu 1 hari 1 malam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashabi kan nujumi bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Seluruh sahabat-sahabatku, mereka itu kalian ikuti, pasti kalian dapat petunjuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amara rajula ay yakhudha bi qauli Ali takhfifan alaihi. Dan Nabi tidak menyalahkan 4 pendapat tersebut, tapi Nabi usulkan kepada lelaki tersebut, pilih pendapat Sayyidina Ali. Kenapa? Takhfifan, karena itu lebih ringan. Ini baiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memilih hukum untuk umatnya, dipilih yang paling gampang, dipilih yang paling ringan.
Tidak pernah beliau memilih hukum yang paling berat. Ada yang sulit, ada yang mudah. Hukum tersebut pasti Nabi pilih yang mudah untuk umatnya. Kalau sulit untuk saya gak apa-apa itu hukum. Buktinya sholat tahajud wajib bagi Nabi, tapi itu sulit bagi umatnya. Nabi bilang, ya Rob, itu buat saya. Kalau umat saya jangan kau wajibkan. Kalau ada yang mudah dan yang lebih mudah hukum tersebut, tentu Nabi akan memilih hukum yang lebih mudah dari yang mudah. Rahmatnya beliau kepada umatnya. Menariknya di sini, hadza wa madhab Maliki muwafaqun lima afta bihi Utsman. Nah, madhab Malik, Imam Malik bin Anas, mengambil pendapat Sayyidina Utsman. Kata hin itu pendapatnya Sayyidina Utsman, yaitu satu tahun. Adapun mazhab Abi Hanifah dan Imam Ahmad, mereka mengambil masa 6 bulan. Lihat, beda dengan Al-Khulafa'ur Rasyidun. Ya, beda. Karena mereka juga beristihad menggunakan dalil juga. Tidak salah juga. 6 bulan. Tadi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar selama-lamanya. Sayyidina Umar 40 tahun. Sayyidina Utsman 1 tahun. Sayyidina Ali sehari semalam. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad 6 bulan. Imam Malik ngikut Sayyidina Utsman 1 tahun. Imam Syafi'i punya beda juga. Imam Syafi'i punya apa? Ala mudi lahadha minaz zaman. Sesaat saja. Sesaat dari waktu. Gak pakai batasan 1 hari, sesaat saja. Hinan itu suatu waktu yang sesaat. Nah, berbeda 4 mazhab. Tapi kesemuanya itu benar. Gak ada yang keliru. Yang keliru keluar dari pendapat-pendapat ini. Sebab semuanya mereka mengeluarkan kesimpulan hukum berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil. Tidak mereka membuat hukum baru. Wa mahallu ma dzukira idza lam yanwi syai'an muayyanan fa inna wa syai'an muayyanan humila alaihi bi ittifaqil arba'. Kalau seandainya lelaki tadi yang ila tadi sumpah untuk tidak menjima istrinya, dia menentukan waktunya. Pokoknya saya bersumpah demi Allah tidak akan menjima kamu 1 bulan penuh. Sepakat semuanya sesuai dengan apa yang dia ucapkan karena sudah ditentukan waktunya. Tapi ketika lafadz hin yang menjadi perbedaan pendapat, itu suatu waktu. Ini enggak tahu suatu waktu ini kapan. Maka mereka harus beristihad di situ. Sebab kata hin tidak ada keterangan dari Al-Qur'an dan keterangan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Terkait hin itu berapa lama maksudnya. Disitulah tempat beristihad. Paham ya? Karena enggak ada keterangan. Gitu. La istihad biwujudin nusus. Tidak boleh beristihad jika ada keterangan dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Enggak boleh. Maka Nabi membenarkan itu. Itu jadi dalil bahwa istihad para ulama, para mujtahid dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu dalil. Istihad mereka itu adalah dalil. Wa inna ma hatha sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala tamassuki bi tariqi haula'il khulafa li'anna ma Nabi memerintahkan, menganjurkan kita berpegang teguh dengan jalan mereka para al-khulafa karena diketahui bahwa mereka itu orang yang paling layak diikuti. Bahkan jika sahabat-sahabat lainnya pendapat mereka berbeda dengan al-khulafa'ur rasyidun, maka pendapat sahabat lainnya ditolak, kemudian mengambil pendapat al-khulafa ar-rasyidun. Beberapa kali saya ulangi, beberapa kitab menerangkan ya, ihkamul ihkam misalnya, bahwa satu amalia seorang sahabat tidak bisa dijadikan hukum.
satu orang sahabat, seperti pembahasan kemarin di Masjid Al-Muhajirin, merapatkan saf dengan menempelkan kaki dan pundak kepada orang yang ada di samping. Itu kan keterangan dari satu sahabat. Makanya lafadznya ahaduna, salah seorang dari kami. Salah seorang dari kami. Kami ini banyak. Cuma beliau lihat salah seorang. Ini hadis Anas bin Malik. Nah, seandainya hukum ini diterapkan juga, akan merepotkan. Harus menempelkan pundak dengan pundak dan tumit, ya, kaki dengan kaki. Nah, orang kan kalau berdiri dalam saf, posisinya ada yang tinggi, ada yang pendek. Dan semuanya pundak sampai ke pundak, ada yang sampai ke pipi juga ada. Ada yang sampai ke pipi. Nah, substansinya bukan di situ. Substansinya di hadis yang Nabi katakan, saw sufufakum fa inna taswiyatu sufuf min tamamis shalah, atau aqimu sufufakum, luruskan dan rapatkan. Kata rapat di situ, keterangannya di situ terjadi khilaf. Dan rapatnya kata para ulama, rapatnya khusus di awal solat saja perintahnya, bukan sepanjang solat rapat, karena itu masyaqqah. Gak mungkin syariat Islam itu memberatkan. Makanya para fuqaha menerangkan hal itu. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjut lagi. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syikla mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa ala minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.